Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah guys ya, hari ini ya saya akan mengira bahwa ini adalah awal kiamat dari seluruh pinjaman online yang ada di Indonesia guys ya. Kenapa? Karena semua pinjol ya, sekarang kan ada 97 pinjol gitu ya. 97 pinjol ini sudah melanggar aturan bisnis finance di Indonesia dan sudah merugikan konsumen. Oke. Dan para pinjol-pinjol ini bukan lagi dihukum oleh OJK, didenda sekian oleh OJK, sudah tidak lagi guys. Ya, karena kita tahu hal tersebut itu tidak membuat kapok pinjol-pinjol ini, gitu ya. Kalau misalkan cuma didenda oleh OJK dan lain-lain. Ini ada badan pemerintah lain yang memperkarakan semua atau seluruh pinjol yang ada di Indonesia dan segera sidangnya akan dilaksanakan. Yang nanti hasilnya bisa jadi pinjol-pinjol ini akan dicabut semua guys izin-izinnya. Nah, berita ini muncul di mana-mana, di Google, di sosial media dan lain-lain. Dan yang paling uniknya adalah berita ini memunculkan 6 pinjol besar di mana mereka ini telah melanggar ketentuan dari bisnis finance tersebut. Ya, jadi saya baca dulu ya beritanya gitu. Oh, ternyata ada 6 guys. Ada 6 pinjol besar, ibaratnya jadi bosnya para pinjol-pinjol guys. Ya, pinjol kan ada 97 tuh ya. Pinjol ada 97. Lalu ada berita yang merilis ternyata sebenarnya hanya ada 6 pinjol. 6 pinjol besar yang menguasai semua pinjol guys. Ya. Nah, maka dari itu, misalkan Anda sudah kredit di Kredit Pintar, misalkan sudah ambil di Kredit Pintar, ngambil di pinjol lainnya, itu nggak bisa. Gitu ya guys ya, nggak bisa lah, ditolak lah, suruh mengajukan kembali gitulah. Ya itu mungkin permainan guys ya. Atau memang pinjol-pinjol yang kecil-kecilnya ini memang sudah dikuasai oleh ke-6 pinjol besar ini. Gitu. Oke, nah kita coba langsung lihat beritanya. Langsung kita ke intinya saja ya guys ya beritanya ini. Di sini dari kata data ya, KPPU menduga 97 startup pinjaman daring lakukan kartel bunga pinjol. Ini beritanya terbit pada 2 Mei 2025. Hari ini guys ya, jam 6 ini. Karena saking hebohnya guys ya, pinjol-pinjol ini mau disidang, entah mau dicabut izinnya, itu langsung diberitakan guys. Nah, bisa kita lihat di sini guys. Terdapat 97 penyelenggara aktif dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa pemain utama per April 2023 antara lain. Nah, ini pemain utama pinjol nih guys ya. Yang pertama Kredit Pintar, 13% pangsa pasar, asetku 11%, modalku 9%, Kredivas 7%, isi cash 6%, dan ada kami 5%. Nah, ini adalah pemain utama guys ya, pemain utama dari 97 pinjol tersebut. Jadi kayak misalkan Uangmi ya, lalu Rupiah Cepat, lalu apalagi ya, Uku, ada Pundi, Mau Cash, itu pinjol ecek-ecek guys. Ya, itu pinjol ecek-ecek, nggak ada apa-apanya loh. Bahkan ya, S-Pinjam dan SPayLater itu bukan menjadi pemain utama guys dalam industri fintech ini. Ya, yang menjadi pemain utama itu Kredit Pintar, asetku, modalku, Kredivas, isi cash, ada kami. Pemain utama. Nah, 6 pinjol ini akan disidang. Nih, bisa kita lihat di sini ya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui rapat komisi pada 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus dugaan kartel bunga pinjol ke tahap sidang majelis pemeriksaan pendahuluan. Wah, ya. Lalu KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech lending dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktek-praktek anti persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini karena berdampak luar biasa bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil menengah. Jadi guys ya, ini persaingan di pinjol ini udah nggak sehat, ya kan? Saya menduga apakah para bank-bank di Indonesia ini kalah gitu ya, kalah pamor dengan pinjol yang hanya modal KTP saja, jadi dikasuskan nih pinjol nih gitu kan, sehingga nanti bisa dicabut nih para izin-izinnya pinjol ini kan, gitu guys ya. Jadi ini kayaknya langkah awal kiamat para pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke, semoga saja ya. Semoga saja di tahun 2025 ini sampai ke depannya itu pinjol sudah mulai dihapuskan berguguran. Ya, yang nantinya akan terjadi auto lunas massal guys ya. Auto lunas massal. Kata OJK juga, saya sudah menghubungi OJK gini ya. Saya pernah nanya begini di OJK. Jadi walaupun saya pernah telat, setelah 24 bulan riwayat kredit macet saya terhapuskan gitu ya, dan kemungkinan bisa kredit lagi. Nah, kata OJK, benar sekali Bapak.
Riwayatnya skor kredit akan tidak terlihat lagi setelah 24 bulan, mohon menunggu saja. Jadi ketika nanti pinjol-pinjol ini yaitu dicabutin, diblokirin gitu ya, selama 24 bulan di sistemnya OJK gitu ya, sistemnya OJK itu akan tidak terlihat lagi ya, atau dihapuskan gitu. Ini langsung dari OJK-nya loh ya, 24 bulan gitu kan. Saya kan pernah nanya gitu di OJK. Nah, nanti alhasil yaitu auto lunas massal, guys. Oke? Jadi mulai dari sekarang nih ya, mulai dari sekarang hal yang harus kita siapkan apa? Yang pertama mental kita, guys ya. Tetap yang pertama itu mental kita harus kita kuatkan. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ini sebentar lagi musnah. Ya, jangan sampai Anda terjerumus sampai menjadi korban. Judulnya tuh, guys ya. Jangan sampai Anda ini jadi korban karena pinjol-pinjol ini mau musnah. Dan sebenarnya gini ya, walaupun nih ya, kalau kitanya mentalnya kuat ya, walaupun pinjol-pinjol ini misalkan nggak bisa musnah gitu ya, kita pun jangan jadi korban, guys ya. Bahkan kita ini tidak perlu menunggu yang namanya pinjol-pinjol ini musnah agar kita ini tidak menjadi korban ya. Kita harus pegang teguh bahwa kita ini tidak akan apa-apa, kita ini baik-baik saja walaupun pinjol ini dominasinya sangat tinggi sekali misalkan gitu ya. Seperti itu, guys, mentalitasnya. Ya, itulah mentalitas yang saya bangun ketika saya itu gagal bayar di pinjol. Tapi saya pakainya bahasa selengean, guys. Begini, alah, udah aja lah, mau pinjol ini ada, mau pinjol ini gak ada, udah saya gagal bayar aja. Saya mulai hidup yang baru, gitu kan. Jadi yang pertama, yang rencana yang harus kita jalankan adalah mental kita kuatkan. Kalau mental kita sudah kuat, apapun yang akan terjadi pada kita, kondar dihubungi, kantor dihubungi, didatangi DC lapangan, itu tidak akan masalah sama sekali, guys. Oke? Sekarang coba kita lihat di postingan grup Facebook Raja Galbay. Ada yang bilang begini, suamiku kelilit pinjol di 2 APK, Kredivo sama Kredit Pintar, total semua 35 juta. Itu juga karena suami kena tipu. Kami tidak sanggup bayar lagi. Baru awal bulan yang baru dibayar. Sarannya dong, udah capek kelilit utang gara-gara ketipu. Nah, ini adalah rencana yang harus kita jalankan, yaitu apa? Kuatkan mental. Ya, ini kan sudah nggak bisa bayar nih, ya. Udah capek kelilit utang gara-gara ketipu. Capeknya itu kenapa? Karena nggak ada uang, guys. Ya, jadi saran yang paling benar untuk orang-orang seperti ini adalah stay Galbay, kuatkan mental, hadapi. Ya kan, mau DC itu datang, mau kondar itu dihubungi, mau kantor itu dihubungi, hadapi, ikhlaskan, dan mulai kehidupan yang baru saja. Gitu ya, daripada cari sana sini nggak ketemu, nanti mentok, ujung-ujungnya apa? Mulai deh jual, ya kan, mulai deh pinjem-pinjem lagi ke temen, ya kan, itu nggak boleh, guys, seperti itu ya. Dan yang paling parahnya jadi korban pinjol. Jangan sampai seperti itu ya, guys ya. Jadi semoga dengan adanya berita ini, semangat kita dalam stay Galbay itu tetap membara dan tidak pernah redup. Ya, sebentar lagi kita akan menang, guys. Sebentar lagi kita akan menang. Saya yakin di tahun-tahun selanjutnya banyak pinjol yang berguguran. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.